Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Berlian Dwi Zulhak, mahasiswa pendidikan kimia semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini adalah video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia industri yang diampu oleh Ibu Siti Suryaningsih MSI. Nah, biasanya semester 5 ini saya tuh harusnya ada kunjungan industri. Cuman karena ada COVID-19, kunjungan industrinya mau nggak mau jadi virtual nih kayak sekarang. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan nih di pabrik di mana Pocari Sweat dibuat. Ya, di PT Amerta Indah Otsuka. Penasaran nggak sih gimana Pocari Sweat itu dibuat? Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas mulai dari bahan bakunya ya. Bahan baku yang pertama yaitu adalah air atesis. Air ini bukan sembarang air. Air ini berada 120 meter di bawah permukaan tanah. Pengadaan bahan baku ini diambil di daerah di sekitar Surabaya dengan memilih daerah yang memang bagus sumber daya airnya. Bahan baku yang kedua adalah garam atau natrium. Nah, pengadaan bahan baku ini didapatkan dari daerah sekitar dan juga ekspor loh dari Jepang. Selanjutnya, bahan baku yang ketiga adalah gula, di mana glukosa yang diambil berasal dari perusahaan gula lokal. Nah, bahan-bahan baku ini nantinya akan diproses dengan alat-alat canggih, yaitu diantaranya ada injection molding, ada blow molding, ada timbangan, tangki penampung, mixer, mesin sterilisasi, mesin filling capping, mesin pelabelan, dan mesin detektor. Banyak banget ya alat dan bahannya. Nah, belum selesai nih. Yuk kita masuk ke alur proses pembuatannya ya. Proses pembuatan larutan Pocari Sweat pertama-tama dimulai dari proses demineralisasi. Lalu kemudian air dicampur dengan bahan-bahan baku yang telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu. Pada proses pembuatan botol, bahan dasar botol berukuran 9 cm dibuat dengan biji resin yang kemudian ditiup dengan menggunakan biomorbin hingga terbentuklah botol dengan ukuran 500 ml. Lalu botol disalurkan ke tempat pencucian botol di rinsing dengan air panas. Setelah sebelumnya botol diisi dengan larutan Pocari Sweat, kemudian botol ditiup dengan sistem 3 putaran yang unik. Itu digunakan agar kandungan Pocari Sweat selalu dalam keadaan higienis dan bebas bakteri. Setelah itu, botol disalurkan ke dalam whole packaging pasteurisasi dengan pengaturan suhu yang ditentukan selama beberapa detik, sehingga terhindar dari berbagai macam bakteri dan juga sebagai penambah ketahanan produk karena produk ini tidak menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya didinginkan, dan setelah didinginkan, barulah kemudian disalurkan ke shrink tank untuk proses pressing label, kemudian pencantuman kode best before dengan menggunakan sistem injeksi. Inspeksi jika pada proses sebelumnya didominasi kerja robotik, namun pada proses ini membutuhkan 1 orang atau lebih untuk mengontrol kemasan apakah sudah lulus standar atau belum. Pada proses ini juga membutuhkan kamera khusus. Apabila terdapat yang tidak lulus standar, maka kemudian produknya akan dipisahkan. Pengemasan botol yang lulus standar selanjutnya bergerak menuju autocaser guna proses pengepakan dan selanjutnya disimpan dalam gudang. Barulah kemudian setelah proses panjang itu, produk dihasilkan, yaitu Pocari Sweat, yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan juga ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan juga Mesir. Pocari Sweat adalah minuman isotonik yang sangat berguna untuk mengembalikan ion tubuh yang hilang setelah beraktivitas. Pocari Sweat mengandung air, gula, pengatur keasaman, perisa sitrus, natrium klorida, kalium laktat, magnesium karbonat, dan antioksidan asam askorbat. Kandungan air atesis pada Pocari Sweat sangat bermanfaat bagi tubuh yang telah diakui oleh dunia. Namun, meskipun Pocari Sweat ini adalah salah satu minuman yang bermanfaat, tentu pada proses produksinya juga terdapat limbah. Limbah cairan Pocari Sweat diolah dengan sistem wash water treatment plant. Selain itu, limbah cairan Pocari juga diterapkan untuk penyiraman tanaman dan pengisian air pada kolam ikan di sekitar pabrik. Sementara itu, limbah padat dari Pocari Sweat adalah berupa botol Pocari Sweat. Limbah botol ini sebelum didaur ulang harus dilakukan penghancuran oleh pihak pabrik yang dilakukan di luar pabrik. Oh iya, tentu saja dalam proses produksinya PT Amerta Indah Otsuka juga mengedepankan K3 loh. Hampir seluruh penunjang fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja itu ada. Misalnya, untuk mengantisipasi bahaya kebakaran, maka setiap 8 meter tuh diletakkan APAR. Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, PT Amerta Indah Otsuka juga menyediakan tandu P3K yang tersebar di beberapa titik. Secara garis besar, perusahaan ini sudah menerapkan sistem K3 yang baik. Oke, kayaknya itu aja untuk kunjungan industri virtual kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.